isi video ini yaitu kami sekelompok sepakat untuk menjelaskan situasi maupun kondisi keadaan di lingkungan sekitar tentang virus COVID-19 ini. Sebelum ke videonya, izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Franciscus Jimmy Cahyadi, NRP saya 1607-217. Nama saya Dito Rahman Haji. Saya memiliki NRP 1607200041. Saya Bagus Surabumi dengan NRP 1607200076. Halo, perkenalkan nama saya Nathanael David Alason dengan NRP 1607200021. Perkenalkan, nama saya Nathanael Michael Adikartiko dan NRP saya 1607200036. Perkenalkan, nama saya Cliff Philip Tomengkol dan NRP 1608200032 dari Fakultas Teknik Prodi Multimedia. Halo, nama saya Dominikus Tario Trikno, jurusan Sistem Informasi Bisnis. Saya akan menjelaskan dulu apa itu COVID-19 atau coronavirus. Jadi COVID-19 itu suatu virus yang dimana itu menurut saya itu seperti parasit. Jadi coronavirus ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Anggapannya dia perlu induk lain untuk bertahan hidup. Nah, kenapa bisa membuat orang meninggal? Ya karena dia memberikan, saya nggak tahu energi apa, cuman itu bisa membuat manusia mungkin energinya berkurang atau daya tubuhnya berkurang, dan di situ kelebihan coronavirus. Jadi makanya saya melihat dari beberapa bulan, mungkin beberapa hari yang lalu juga, itu yang meninggal juga lumayan banyak. Kalau tanggal 21 Agustus mungkin yang udah kena sekitar 100.000 lebih, dan yang meninggal itu sekitar 6.400. Dan mungkin pada hari sekarang ini mungkin lebih banyak lagi. Dan saya tahu dari kemarin itu yang positif COVID-19 berkisar 4.000 orang. Jadi ya angkanya sangat fantastis gitu. Dan saya juga merasa bahwa orang-orang Indonesia ini kayak sedikit menyepelekan yang namanya virus COVID-19 ini menurut saya. Karena dengan adanya informasi-informasi yang terkenal banyak, berarti kalau bisa disimpulkan bahwa orang Indonesia ini menyepelekan yang namanya virus COVID-19 tersebut. Ini adalah aplikasinya Peduli Lindungi, dan kalau kalian mau, kalian bisa download di Play Store. Tinggal search aja Peduli Lindungi, maka udah kelihatan. Udah tinggal diinstal aja, dan ini udah disetujui oleh Kementerian Kominfo. Tinggal di open. Kalau sudah di-download, nah kan harus registrasinya dengan memasukkan nomor KTP. Setelah itu Anda harus menyalakan Bluetooth dan location. Jadi otomatis dia bakal tahu lokasi Anda di mana, di daerah mana. Di sini dia bilang, "Hai Nathanael Michael Kartiko." Itu semua data tersebut dari pusat. Jadi kita bakal tahu gitu. Terus di sini kita juga bisa lihat nih, Anda berada di zona merah. Jadi kita bisa tahu di daerah kita tanpa lihat berita anggapannya. Kalau kita tuh sudah di zona merah. Jadi zona itu ada 3, yang saya tahu adalah hijau, kuning, dan merah. Tapi katanya ada hitam, tapi saya nggak tahu, kebanyakan itu adalah merah. Merah itu sudah termasuk berbahaya. Udah banyak yang terkena COVID-19. Jadi positif COVID-19-nya banyak, makanya zona merah. Di sini kenapa kita harus menyalakan Bluetooth dan location? Yang pertama, kalau misalnya kita menyalakan Bluetooth, kita bakal berpartisipasi dalam aplikasi ini. Dan saat kita menyalakan location, otomatis kita bakal dikasih tahu nih info-info sekitar Anda, area keluaran Gunung Anyar dan lain-lainnya. Kita bakal dikasih notifikasi lewat sini. Ini zona merah semua ya, kalau bisa lihat ini zona merah semua.
Ya terus kok misalnya kita mungkin lupa tipsnya, kok misalnya kita mau bepergian itu seperti apa tipsnya di sini. Jaga jarak tuh penting. Ada ada edukasinya di sini. Dan juga dikasih informasi kapan sih kita harus memeriksakan diri. Jadi intinya up to date lah. Terus cara menjaga COVID nanti seperti apa, dan menjaga protokol juga bisa lihat di Google, juga bisa lihat di aplikasi ini, juga bisa lihat melewati TV. Pada awal-awal pandemi COVID-19, tetangga saya depan rumah saya sendiri terkena COVID-19. Lebih tepatnya terkena oleh bapak ibunya. Tetapi saat diswab, anak-anaknya negatif. Setelah sekian lama, beberapa bulan, sudah tidak ada lagi yang terkena COVID-19 di daerah saya. Tetapi baru-baru ini, minggu kemarin, lebih tepatnya teman saya sendiri, satu keluarga terkena COVID-19. Satu keluarga dinyatakan positif dan ada pneumonia di dalam paru-parunya. Setelah selang beberapa hari setelah dinyatakan positif, ayah teman saya ini semakin buruk keadaannya. Lalu ayah saya meninggal dunia karena COVID-19. Terus ada lagi tetangga saya, beberapa rumah dari rumah saya itu terkena COVID-19 juga. Dia isolasi mandiri di rumahnya, tetapi keluarganya saat di swab tes negatif semua. Pak RT di rumah saya menganjurkan tetap menggunakan protokol kesehatan dan jaga jarak. Di perumahan saya, semua orang wajib menggunakan masker bila keluar perumahan ataupun masuk perumahan, dan dicek suhu. Ya, diberlakukannya peraturan tersebut. Di lingkungan perumahan saya tidak ada satupun yang terkena COVID-19. Saya akan memberikan informasi mengenai keadaan di lingkungan sekitar saya. Jadi saya tinggal di daerah Rungkut. Ya, saya bisa dibilang adalah saya melihat di suatu aplikasi ya, yang tadi saya bilang sebelumnya adalah Peduli Lindungi, yaitu jadi kita bisa melihat data dari setiap wilayah rumah, ya sekitar gitu ya. Dan dia ada di zona mana gitu, zona merah atau zona kuning atau zona hijau. Dan saya melihat ada banyak zona merah di situ. Dan di tempat saya itu udah ada yang terkena COVID-19, dan RT dan RW di lingkungan rumah saya menganjurkan untuk di rumah, stay at home, dan menjaga protokol yang ada. Karena itu pasti sangat berbahaya sih. Apalagi di sekitar rumah itu ada yang kena, pasti bakal berdampak ke hal yang lainnya jika tidak menuruti protokol yang ada. Saya Cliff berada di daerah Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Saat ini di lingkungan saya, tepatnya di RT 2 RW 4, terdapat 3 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. 2 diantaranya telah meninggal dan satunya sedang dikarantina. Untuk kegiatan warga di lingkungan saya ditiadakan sampai menunggu kondisi kembali kondusif. Sekarang saya akan menjelaskan gambaran tentang keadaan lingkungan saya di Sidoarjo, tepatnya di Desa Pagerwojo. Para penduduk tetap menjalankan aktivitasnya itu seperti biasanya, tetapi tetap menjalankan anjuran protokol yang sesuai seperti mengenakan masker ketika bepergian dan menjaga jaraknya 1,5 meter terhadap orang lain. Saya Rio di daerah Kota Makassar ingin memberitahu bahwa di sekitar rumah saya sudah berada di zona merah. Penduduk di sekitar rumah saya sudah mengikuti anjuran pemerintah dan protokol yang sudah diterapkan. Untuk kompleks rumah saya, yang bisa masuk hanya warga kompleks dan juga hanya orang-orang yang berkepentingan serta memakai masker. Jika tidak berkepentingan dan bukan warga kompleks, maka dilarang masuk. Ya, jadi semenjak virus corona ini menyebar ke Surabaya,
lingkungan rumah saya mulai diperketat penjagaan protokolnya, seperti dianjurkan untuk menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Selang beberapa hari ada kabar bahwa satu orang terjangkit virus corona ini. Nah, kemudian orang tersebut langsung diisolasi mandiri di rumah sakit terdekat. Karena itu Pak RT membuat pengamanan yang super ketat lagi, seperti pengecekan suhu. Jika suhu di atas 37,5 derajat, maka warga tersebut tidak boleh masuk dan harus langsung melakukan rapid test. Jadi saya akan menjelaskan situasi yang terjadi di perumahan Pakuwon City di mana saya tinggal. Nah, pada pagi hari dan juga sore hari, banyak orang yang dari luar datang ke perumahan saya untuk melakukan aktivitas olahraga maupun hanya untuk bersantai. Mereka masih belum menerapkan protokol kesehatan, tidak semuanya, tetapi sebagian sudah menerapkan, sebagiannya belum. Nah, kompleks saya ini sudah menerapkan pembatasan orang yang masuk ke dalam pada waktu tertentu saja, dan juga mengedarkan stiker di mana itu berfungsi untuk mengetahui apakah Anda salah satu penghuni atau tidak. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari situasi di perumahan saya. Bermain game adalah suatu kondisi di mana otak kita lebih fresh, karena kita memainkan permainan-permainan yang kita sukai, dan otak kita tidak terbebani suatu pikiran tertentu. Walaupun begitu, bermain game juga memiliki batasan-batasan, karena bermain game sendiri memiliki beberapa dampak negatif. Contoh dampak negatifnya yaitu dapat membuat seseorang menjadi kecanduan, dan dampak lainnya yaitu mempengaruhi emosi di dalam diri seseorang. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk kesehatan tubuh kita. Olahraga tidak harus di tempat luar atau outroom. Kita juga bisa melakukan di dalam rumah seperti push up, yoga, squat, jumping jack, dan lain-lain. Karena olahraga sangat bagus untuk meningkatkan imun tubuh. Oke, poin yang ketiga yaitu melakukan hal yang baru atau hobi baru. Terkadang kita di luar rumah susah untuk menggali hobi dalam diri kita masing-masing karena kepadatan aktivitas di luar rumah. Dengan di rumah saja kita bisa menemukan hobi baru atau keinginan-keinginan belajar yang baru. Misalnya seperti contoh belajar mengasah skill, mengedit video, mengedit foto, dan belajar tentang dunia komputer dan juga dunia coding. Selain itu, kita bisa melatih kebugaran jasmani kita hanya dengan di rumah saja. Pada masa pandemi ini, menurut saya kita membutuhkan meditasi. Kenapa? Karena meditasi dapat meringankan beban yang ada pada tubuh kita. Karena kita menjadi rileks, dan dengan meditasi juga kita dapat menghilangkan mindset-mindset jelek yang ada pada pikiran kita. Istirahat adalah satu hal yang terpenting. Saat kita capek, maka imun dalam tubuh kita akan menurun, dan saat menurun, tubuh akan mudah sakit. Lebih baik saat kita sudah mengalami kelelahan karena kerjaan, tugas kuliah, dan yang lain, diusahakan untuk tidur, karena saat tidur, imun tubuh kita akan diperkuat dan diperbanyak agar tubuh siap menghadapi aktivitas untuk keesokan harinya.